Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zulpia dengan NIM 1030423100800. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar pada bagian akhir, yaitu usability testing dari proyek kami, yaitu kelompok 4, yaitu Smart Kiosk dan Wayfinding, yang merupakan bagian dari solusi aplikasi kami yang berjudul InJourney Smart Tourism Super App. Next. Untuk problem yang diangkat, jadi latar belakang proyek ini berasal dari permasalahan yang sering dialami penumpang pesawat, khususnya first time traveler. Jadi mereka ini sering kesulitan untuk menemukan gate keberangkatan maupun fasilitas bandara karena ukuran bandara yang luas dan juga besar. Nah, selain itu, proses check-in dan boarding juga masih mengharuskan pengguna menunjukkan dokumen berkali-kali sehingga kurang praktis. Akibatnya, pengguna sering merasa bingung, kehilangan waktu, bahkan berpotensi terlambat menuju ke gate. Oleh karena itu, kami merancang solusi yang dapat membantu pengguna sejak mencari tujuan hingga proses boarding. Nah, untuk solusi dan juga fungsionalitasnya, jadi solusi kami yaitu InJourney Smart Tourism Super App yang merupakan solusi navigasi di area bandara yang mengintegrasikan mobile application dengan smart kiosk. Nah, jadi pada mobile application ini pengguna dapat melakukan navigasi menuju gate menggunakan petunjuk turn by turn, mencari berbagai fasilitas di bandara seperti toilet, ATM, musola, dan lounge, serta mengakses digital tourist ID yang digunakan untuk proses check-in maupun boarding melalui QR code. Sementara itu, Smart Kiosk itu merupakan device yang ada di bandara yang mana berbentuk touchscreen dan juga berfungsi sebagai titik bantuan ketika pengguna berada di bandara. Pengguna dapat mencari tujuan menggunakan layar sentuh ataupun perintah suara. Nah, setelah tujuan dipilih, kios akan menampilkan peta ataupun maps dan memberikan rekomendasi rute, kemudian menghasilkan QR code. Nah, QR code itu kemudian dipindai menggunakan mobile application sehingga rute yang sudah dipilih langsung tersinkronisasi ke aplikasi dan pengguna dapat melanjutkan navigasi melalui ponsel tanpa perlu mencari ulang tujuan. Jadi kedua platform ini saling melengkapi. Smart Kiosk membantu pengguna menemukan rute di lokasi bandara, sedangkan mobile application itu membantu pengguna melanjutkan navigasi selama perjalanan menuju tujuan. Next. Next untuk desain dan prototype. Prototype kami terdiri dari dua bagian utama, yaitu mobile application dan juga smart kiosk. Langsung saja saya akan demokan. Sudah ada aja. Untuk prototype mobile application kami, di sini ada beberapa flow. Nah, ini mulai dari normal skenario dulu untuk navigate to gate, flow navigate to gate, navigasi ke gate. Nah, di tampilan menu utama ini, pada halaman ini tuh pengguna dapat melihat informasi. Nah, di sini juga aplikasi akan otomatis mendeteksi ketika pengguna berada di area bandara sehingga mode bandara akan aktif. Kemudian ketika kita klik navigasi, nah kita scan QR code-nya, kemudian kita scan. Nah, ketika QR code berhasil dibaca, ini nanti akan menampilkan informasi kios ditemukan, kemudian informasi lokasi, bandara, dan juga status. Kemudian kita bisa menghubungkan ke kios yang sudah terbaca ini. Nah, ketika berhasil dihubungkan, sistem akan memperlihatkan data dari sistem bandara yang mencakup penerbangan, gate, dan juga mulai boarding. Kemudian kita bisa mulai navigasi ke gate.
Di sini akan muncul peta atau maps untuk menavigasi kegiatan tersebut, dan juga di sini tersedia panduan arah turn by turn, petunjuk arahnya. Nah, kemudian nanti kita bisa scan QR lagi. Oke, next untuk akses digital ID itu cukup mudah ya, kita perlu ke menu profil saja. Nah, ketika di menu profil ini sudah tersedia ya, terdaftar profil kita, kemudian kita bisa lihat detail ID-nya, dan di sini tersedia QR code digital ID yang bisa digunakan untuk keperluan boarding ataupun check-in. Kemudian next. Oh, jadi tadi tuh QR itu nanti bisa digunakan untuk proses check-in maupun boarding ya, sehingga pengguna itu tidak perlu menunjukkan dokumen secara berulang-ulang. Kemudian untuk flow switch app language ini untuk internasionalisasi, kita bisa aksesnya di menu profil, kemudian klik pengaturan, dan kita bisa memilih bahasa. Kita pindah bahasa Inggris. Nah, ya otomatis akan berubah bahasanya. Kemudian ketika kita mau ubah lagi ke Indonesia, kita tinggal klik saja dan ini akan berubah. Begitu. Kemudian next untuk masih normal mode yaitu explore facility. Explore fasilitas, kita bisa klik menu facility, menu explore maksud saya. Kemudian kita bisa mencarinya melalui bar search ataupun kita bisa membaca rekomendasi dari AI, dan juga kita bisa melihat fasilitas terdekat di quick access di sini. Misalnya kita mau mengakses ATM BCA, kita bisa langsung mulai navigasi dan nantinya akan menunjukkan peta dan juga panduan arah turn by turn. Oke, next untuk negatif skenario. Negatif skenario itu dimulai dari normal mode, ya, itu akan menampilkan keterangan bahwa Anda sedang tidak berada di bandara. Jadi aplikasi ini tidak bisa mendeteksi ketika kita tidak berada di bandara. Jadi kita harus berada di bandara dulu, baru mode bandara akan otomatis aktif. Kemudian next untuk error cannot read the QR, tidak bisa membaca QR, kita bisa coba scan QR kiosnya. Nah, di sini contohnya scan QR kiosnya terlalu jauh. Nah, kita mencoba untuk scan. Nah, akan muncul error QR tidak terbaca, pencahayaan kurang, atau kamera terlalu jauh dari layar kios. Coba lagi dari jarak 30 sampai 50 cm. Jadi tipsnya harus dekat, pas, dan juga pencahayaannya normal. Kemudian next untuk error QR expired atau QR kadaluarsa, kita bisa coba lagi di menu navigasi. Nah, kita scan. Kemudian ada informasi kios tidak valid. QR kios sudah kadaluarsa. Kode QR ini sudah tidak aktif. QR kios diperbarui setiap 5 menit untuk keamanan. Jadi harus di-refresh setiap 5 menit agar tetap valid. Kemudian untuk error bad connection atau koneksi yang buruk, kita bisa coba buka aplikasinya. Nah, ini sudah muncul sinyal lokasi lemah, keterangan tanda errornya. Jadi GPS tidak akurat di dalam gedung. Navigasi mungkin kurang tepat. Ikuti arah di papan bandara sebagai panduan tambahan. Itu tipsnya. Nah, mungkin untuk demo mobile aplikasi cukup. Saya akan lanjut ke demo smart kios ya. Ini sudah muncul. Ini adalah tampilan dari layar utama di device smart kios.
kita bisa mencari gate, jadwal, fasilitas, atau menavigasi, ataupun pintu keluar gitu. Misalnya kita mau mencari gate dan jadwal. Nah, kita bisa klik, kemudian kita pilih penerbangan yang mana yang akan kita navigasi atau kita cari tahu informasinya. Dan ini ketika kita klik salah satunya, itu akan menampilkan informasi penerbangan, kemudian kita bisa melihat rute ke gate-nya. Nah, di sini menampilkan ini maps ya, maps dari start point ke end point-nya. Kemudian di sini juga ada estimasi rute, kemudian ada panduan turn by turn-nya, dan juga saran untuk lanjut di ponsel dengan scan QR. Kemudian next untuk fasilitas juga sama, kita bisa mencari, kemudian klik toilet jika kita mencari toilet, kemudian ini akan menunjukkan rute maps dan juga QR-nya. Kemudian jika kita ingin mencari lewat keyboard, mengetik, kita bisa misalnya gate A, kita cari, kemudian akan muncul informasi penerbangannya, kemudian seperti biasa lanjut ke rute. Kemudian kita juga bisa menggunakan voice untuk mencarinya jika tidak memungkinkan untuk mengetik di layar. Nah, kita bisa mengucapkan perintah untuk mencari apa di sini, cepat mendengarkan, sudah bicara, kemudian suara terdeteksi dan kita bisa mencarinya. Nah, gitu. Atau bisa juga kita scan tulis ID-nya, kita bisa menunjukkan QR ID digital yang ada di ponsel kita untuk menyinkronkan ya data penerbangan kita untuk dilihat di Smart Kiosk. Ini kita sudah scan, nah ini bakal muncul data penerbangan kita. Misalnya kita mempunyai jadwal penerbangan dari Jakarta ke Denpasar, kita bisa lihat rutenya juga di sini. Kemudian kita bisa lanjut ke ponsel kita. Dan juga di sini bisa atur bahasa dari Indonesia ke Inggris. Mungkin untuk demo Smart Kiosk cukup. Saya lanjut ke slide. Izin menjelaskan juga mengenai desain. Jadi dalam perancangan UI kami itu menerapkan visual hierarchy sehingga tombol utama seperti tadi ya, mulai navigasi dan juga scan QR itu lebih menonjol. Jadi kami juga menerapkan Gestalt Principle dengan mengelompokkan informasi yang saling berkaitan agar lebih mudah dipahami. Dan untuk aksesibilitas kami menggunakan kontras warna yang tinggi agar tetap nyaman bagi pengguna dengan gangguan penglihatan seperti buta warna. Dan selain itu, icon yang digunakan merupakan icon yang umum ditemukan pada aplikasi navigasi sehingga mudah dikenali. Nah, selanjutnya untuk prosedur dan partisipan. Nah, pengujian ini tuh dilakukan ke 3 partisipan dengan karakteristik yang berbeda. Jadi partisipan yang pertama adalah bernama Yajid, yaitu first time traveler yang belum pernah ke bandara. Kemudian partisipan kedua ada Steffi, yaitu partisipan yang jarang ke bandara tapi mengutamakan efisiensi waktu. Kemudian partisipan yang ketiga ada Rehan yang merupakan pengguna yang cukup sering menggunakan bandara. Nah, untuk metode pengujiannya, untuk partisipan pertama itu menggunakan wawancara langsung, observasi dan tanya jawab secara tatap muka, kemudian screen recording. Jadi partisipan menggunakan aplikasi dan sekaligus men-screen record.
itu saat menggunakan aplikasi. Kemudian feedback-nya itu tertulis via WhatsApp dan fotonya juga tersedia dan didokumentasikan. Begitu juga dengan Stefy. Stefy melakukan wawancara secara langsung, kemudian menggunakan aplikasi dengan cara di screen record, kemudian hanya saja feedback-nya langsung disampaikan di tempat dan fotonya juga tersedia dan didokumentasikan. Nah, untuk Rehan, metode pengujiannya itu menggunakan wawancara online dan juga menggunakan screen record juga saat menggunakan aplikasi dan feedbacknya tertulis via WhatsApp dan untuk fotonya tidak tersedia karena interview dilakukan secara daring. Nah, kemudian ini ada evidence. Nah, ini merupakan dokumentasi selama proses usability testing berlangsung. Jadi dokumentasi ini berupa foto kegiatan, screenshotan screen recording, serta bukti bahwa setiap partisipan ini benar-benar mencoba seluruh alur yang disiapkan. Di sini juga ada screenshot feedback di via WhatsApp. Kemudian next untuk prosedur usability testing. Nah, prosedur ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada briefing dan persetujuan. Jadi, di tahap pertama ini peneliti menjelaskan tujuan, prosedur, dan hak partisipan. Dijelaskan juga bahwa yang diuji adalah prototipe. Kemudian yang kedua adalah perkenalan prototipe, di mana partisipan diperkenalkan konteks aplikasinya secara singkat. Dan juga tahap yang ketiga adalah aktivasi screen recording. Nah, untuk aktivasi screen recording ini, partisipan mengaktifkan screen recording di perangkat masing-masing. Dan peneliti memastikan perekaman berjalan dengan baik. Selanjutnya, partisipan menyelesaikan task yang sudah diberikan. Dan selanjutnya, partisipan juga melakukan post-test interview, yaitu wawancara singkat untuk menggali pesan umum, kesulitan, dan saran. Beberapa feedback juga dikirim tadi melalui WhatsApp. Kemudian diakhiri dengan sesi penutupan, yaitu sesi yang diakhiri dan screen recording dipastikan tersimpan dengan baik. Oke, next. Next, di sini ada task dan skenario pengujian untuk mobile aplikasi. Jadi, di mobile aplikasi ini terdapat 8 skenario pengujian, mulai dari navigasi menuju gate, membuka digital tourist ID, mengganti bahasa, hingga berbagai skenario error seperti QR tidak terbaca, QR expired, dan koneksi internet yang buruk. Selain itu, kami juga menguji pencarian fasilitas menggunakan fitur Explore. Oke, next. Untuk task dan skenario pengujian untuk smart skills, pengujian ini meliputi pencarian gap melalui menu, pencarian menggunakan keyboard, pencarian menggunakan voice input, serta proses sinkronisasi QR code menuju mobile application. Nah, secara keseluruhan terdapat 8 test case yang mencakup 4 flow utama dan 2 kondisi error. Next, untuk hasil pengujiannya. Nah, untuk hasil pengujian ini saya akan jelaskan berdasarkan beberapa parameter evaluasi. Yang pertama ada parameter pertama itu task completion rate. Nah, hasilnya itu seluruh task yang ada di mobile application 8 task ini berhasil diselesaikan oleh semua partisipan sehingga tingkat keberhasilan itu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa alur aplikasi sudah cukup mudah dipahami tanpa memerlukan bantuan moderator. Oke, next untuk parameter 2 dan 3 yaitu time on task dan juga error rate. Ya. Sebagian besar tasknya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 6 menit tergantung kompleksitasnya.
dan hambatannya itu hanya ditemukan pada task pertama ketika beberapa partisipan sempat bingung menentukan titik untuk melakukan scan QR. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi secara mandiri tanpa bantuan moderator, sehingga error rate tergolong rendah. Kemudian untuk parameter 4 yaitu user satisfaction atau kualitatif. Nah, dari sisi kepuasan pengguna ini mayoritas feedback-nya bersifat positif, walaupun ada 2 yang negatif. Jadi pengguna menilai tampilan aplikasi ini bersih, modern, mudah dipahami, serta proses scan QR-nya sangat praktis. Namun terdapat beberapa masukan yaitu aplikasi masih terasa sedikit lambat ketika koneksi internet kurang baik dan fitur komunitas atau ulasan pengguna itu masih perlu dikembangkan. Next, untuk hipotesis, jadi sebelum melakukan pengujian itu kami juga menyusun link hipotesis. Nah, 4 hipotesis itu berhasil terjawab sepenuhnya, yaitu kemudahan navigasi, penggunaan digital turis ID, efektivitas pesan error, dan juga kemudahan penggunaan smart kiosk. Sementara hipotesis mengenai performa aplikasi itu hanya terpenuhi sebagian karena masih ditemukan kendala loading pada kondisi jaringan yang terbatas. Next. Terus untuk hasil testing responden ini ringkasannya sedikit. Jadi untuk slide ini kami tuh merangkum feedback dari masing-masing partisipan. Jadi secara umum tuh mereka menyukai tampilan aplikasi dan kemudahan navigasinya. Namun beberapa saran yang diberikan itu antara lain menambahkan onboarding atau coach mark untuk pengguna baru, kemudian memperbarui form aplikasi, menggunakan bahasa yang lebih santai, serta menambahkan shortcut ke fitur yang sering digunakan. Next, untuk severity rating, kami mengelompokkan seluruh temuan itu berdasarkan tingkat severity. Jadi permasalahan dengan tingkat medium adalah kebingungan pengguna saat pertama kali melakukan scan QR serta performa loading aplikasi. Sedangkan temuan lainnya itu termasuk kategori low sehingga cukup dilakukan perbaikan kecil seperti menambahkan countdown QR, mempertahankan desain error, message, dan memprioritaskan filter. Kemudian kita sampai di kesimpulan berdasarkan hasil usability testing. Seluruh task itu berhasil diselesaikan dengan tingkat keberhasilan 100%. Dan integrasi smart kiosk dan mobile app melalui QR code itu terbukti mempermudah pengguna dalam bernavigasi di bandara tanpa perlu login manual. Nah, selain itu, antarmuka aplikasi ini dinilai mudah dipahami dan pesan error mampu membantu pengguna ketika terjadi kendala. Dan meskipun demikian, kami masih menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama optimasi performa aplikasi pada kondisi jaringan terbatas, serta penambahan fitur komunitas agar pengalaman pengguna itu menjadi lebih lengkap. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil usability testing Smart Kiosk dan Wayfinding. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.